Halo adik-adik, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada hari ini. Oh ya, hari ini minggu kedua bulan Juni, itu tanggal 14 April. 14 Juni maksudnya. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami senantiasa. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kalian tahu nggak kira-kira hari ini membahas apa? Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tanda. Kalian tahu nggak sih tanda itu apa? Tanda itu kayak apa ya? Tanda itu kayak mengasih tahu bahwa kita ini siapa. Itu kayak tanda, ataupun tanda lainnya kayak tanda lalu lintas. Itu menandakan bahwa di sana ada peraturan yang harus diikuti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda anggota kerajaan. Nah, apa aja sih tandanya itu? Yang pertama, itu ada mahkota. Yang paling terkenal kan di kepalanya sini ada sebuah mahkota. Kalian tahu kan di sini ada mahkota. Kalau nggak Fani, nggak kelihatan mahkotanya. Begitu juga kalian juga punya mahkota ya, tapi tidak terlihat di sini. Yang kedua, itu adalah pakaian yang bagus, pakaian yang indah-indah, pakaian yang luar biasa. Zaman dahulu itu pakainya itu kayak jubah, dari sini sampai bawah itu kayak jubah. Kalian tahu kan kalau saudara kita yang muslim itu memakai jubah. Nah, kira-kira seperti itu dulu anggota kerajaannya. Terus yang ketiga, ciri khasnya itu adalah cincin. Ayo, siapa kalian yang punya cincin? Kak Fani punya cincin, tapi ini pemberian dari neneknya Kak Fani ya. Ini bukan cincin sebagai anggota kerajaan. Cincin anggota kerajaannya Kak Fani belum ada. Gitu juga kalian. Nah, yuk coba kita baca aja ya. Di 1 Petrus 5 ayat 4. Kak Fani bacakan ya. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, mahkota itu hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Kita ini loh juga anggota kerajaan surga. Rajanya siapa? Rajanya Tuhan Yesus. Kita itu mahkotanya nggak bisa layu, nggak bisa rusak, nggak bisa apa-apa. Mahkotanya itu tetap utuh, tetap bagus, tetap indah. Namanya mahkota kemuliaan. Di sini kalian nanti ada kayak mahkota gitu, guys. Kalau Tuhan Yesus datang kembali, di sini kalian ada mahkotanya. Dan itu tetap abadi loh, selama-lamanya, kekal. Nah, mahkota kita itu nggak sembarangan juga. Kak Fani kan sudah bilang, mahkota itu kita itu kekal. Di sini ada gambarnya mahkota. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Di sini ada gambarnya mahkota. Itu kekal selamanya, abadi, nggak bisa diganti-ganti kayak gitu. Nah, mahkota ini dikhususkan buat kita, nggak buat siapa-siapa. Kita ini anggota kerajaan yang punya mahkota, nggak ada yang lain, guys. Nah, kok bisa gitu? Kita kok bisa dapet mahkota ya? Padahal kita itu loh di dunia ini bukan siapa-siapa. Tapi guys, kita ini di dunia ini, nanti ketika Yesus datang, kita adalah anak raja. Bukan Tuhan Yesus datang lagi, sekarang pun kita adalah anggota kerajaan surga. Beneran, Kak Fani nggak bohong. Kita adalah anggota kerajaan surga. Di sini kita ada mahkota. Tapi kalau sekarang nggak kelihatan ya. Di sini ada mahkota. Kita itu anak raja, guys. Anak raja gitu loh. Harus ada mahkotanya di sini. Jangan sampai kita melepaskan
mahkota ini ya, dari anggota dari kita itu anak raja, nggak boleh melepas mahkota ini. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah jubah atau pakaian. Yuk kita baca di Ester 8 ayat 15. Kavani bacakan lagi ya. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Zaman dahulu di kitab perjanjian lama itu banyak banget tentang anggota kerajaan atau bangsawan yang memakai kain lenan, kain ungu tua, ataupun kain-kain yang paling bagus zaman itu memakai kain kayak gitu. Itu menandakan bahwa dia adalah anggota kerajaan, raja, atau orang kepercayaan raja, atau bangsawan. Dulu itu selalu memakai jubah, dari kayak saudara kita itu memakai jubah kayak gitu. Nah itu kalau kainnya bagus, indah, terus apalagi ya, yang pokoknya yang bagus-bagus itu tandanya adalah dia anggota kerajaan atau orang kepercayaan raja atau bangsawan. Itu kayak gitu guys. Jadi kita ini juga punya baju yang bagus, baju yang layak dikenakan oleh anak raja. Raja kita itu sudah menyediakan kayak pakaian yang bagus banget buat kita kenakan saat ini. Kita ini sudah memakai jubah guys. Jubah sebagai anggota kerajaan, sebagai anak raja, kita memakai kain yang bagus, kain yang halus, kain yang lembut. Kita sudah memakai itu semua. Dan ingat, jangan pernah melepas tanda itu, karena kita akan dikenal sebagai anak raja. Oke? Oh ya, saat ini kain itu kayak kain katun yang dingin, bahannya yang adem, yang enak. Itu kita memakai itu ya saat ini, yang kain paling bagus, sutra atau katun. Sama aja ding. Enggak tuh ding, Mbak Fani enggak tahu ya. Pokoknya yang paling bagus itu ya. Kalau enggak katun, ya itu. Kain katun itu enak guys, sungguhan. Terus yang terakhir ada cincin. Nah, cincin ini kakak ambil dari kisah anak yang hilang di Lukas 15 ayat 22. Dikatakan ayahnya itu mengenakan cincin kepada anaknya yang terakhir yang hilang itu. Ketika dia kembali lagi, dia mau dapat pakaian yang bagus, dapat cincin, dapat sepatu bagus, dapat makanan enak-enak dari ayahnya. Nah, salah satunya adalah cincin. Kenapa kok cincin? Itu sebagai tanda bahwa dia dimeteraikan sebagai anggota keluarga. Nah, zaman perjanjian lama juga itu anggota kerajaan, anggota bangsawan, atau kameranya jatuh, atau anggota kerajaan atau orang kepercayaan itu tadi dapat cincin materai ini. Begitupun juga kita akan mendapat cincin materai itu. Orang kepercayaan itu kayak Yusuf, kisahnya Yusuf itu diberi Raja Firaun sebagai tanda bahwa dia adalah orang kepercayaan Raja Firaun. Begitu juga kita yang berhak memerintah segalanya karena kita adalah anak raja. Oke? Kita adalah anak raja yang punya apa tadi? Mahkota, jubah, dan cincin. Nah, kita itu akan mendapat itu semua, guys. Kita pun sudah mengenalkan itu. Jadi jangan sampai kita melepas semua tanda bahwa kita adalah anak raja. Siapa raja kita? Yaitu raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Oke, jangan sampai kita melepas itu semua. Kiranya adik-adik semua dapat memahami bahwa kita adalah anak raja. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan minggu ini. Sikap doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah hari Minggu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu tertanam bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memateraikan kami sebagai anak-Mu, sebagai anggota keluarga-Mu, sebagai anggota kerajaan yang luar biasa. Engkau sudah menyiapkan kami mahkota, pakaian, hingga cincin materai untuk kami kenakan sebagai anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya.